Di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta, hiduplah seorang perempuan bernama Lina, seorang janda muda berusia 28 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih kuliah di sebuah kontrakan sederhana. Hidupnya tak mudah. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Lina harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan sebagai tukang cuci, penjaga toko, hingga membantu dapur tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, melalui kenalan temannya, Lina mendapat tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, Art, di sebuah rumah megah milik keluarga Suryadi Putra, salah satu pengusaha properti terkaya di Jakarta. Gaji yang ditawarkan sangat besar, lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya selama bertahun-tahun. Namun, sebelum diterima, ia diminta menandatangani sebuah surat perjanjian khusus. Isinya aneh. Segala hal yang dilihat dan didengar selama bekerja wajib dirahasiakan. Jika membongkar rahasia, maka segala bentuk gaji, uang kompensasi, dan hak tidak akan diberikan. Lina sempat ragu, tapi demi masa depan keluarganya, ia akhirnya menyetujui syarat itu. Hari pertama kerja, Lina tiba di sebuah rumah besar bergaya kolonial dengan pagar besi setinggi 3 meter dan kamera pengawas di mana-mana. Di dalamnya tinggal keluarga Suryadi, sang tuan rumah yang dingin dan jarang tersenyum, Nyonya Ratna, istri yang angkuh dan perfeksionis, serta 2 anak mereka. Andika, putra sulung tampan yang jarang pulang karena kesibukan bisnisnya, dan Cindy, putri bungsu yang manja dan suka menantang orang tuanya. Tapi yang membuat Lina merinding adalah keberadaan satu kamar di lantai atas yang selalu dikunci rapat. Bahkan saat membersihkan rumah, ia dilarang mendekati area itu. Ketika ia mencoba bertanya kepada art senior bernama Bu Tuti, jawaban yang didapat hanya senyum getir dan ucapan, "Lebih baik kamu diam dan fokus pada tugasmu saja." Seiring waktu, Lina mulai menyadari ada yang aneh dalam keluarga ini. Suara jeritan malam hari dari balik pintu kamar terkunci. Bayangan sesosok wanita yang kadang muncul di sudut mata. Dan dokter pribadi keluarga yang datang tanpa izin dari tetangga. Tapi Lina tetap diam. Ia pikir, selama gaji lancar dan keluarganya sejahtera, semua bisa ditahan. Hingga suatu malam, saat hujan deras turun, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam kamar terlarang. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir sesekali menyambar, menyelimuti suasana rumah besar keluarga Suryadi Putra dengan nuansa suram yang tak biasa. Lina baru saja selesai membersihkan dapur dan akan kembali ke kamarnya di sayap belakang rumah. Namun, saat melewati tangga menuju lantai 2, ia mendengar suara ketukan pelan dari balik pintu terkunci di ujung koridor gelap. Tok, tok, tok. Lina berhenti melangkah. Irama jantungnya mulai tidak menentu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Tanpa sadar, kakinya mulai melangkah mendekat. Pintu itu tampak usang, dengan ukiran kayu yang sudah mulai lapuk. Di sisi bawah pintu, Lina melihat ada sedikit celah, dan dari sanalah sebuah tangan pucat muncul, mencengkeram ambang pintu sejenak, lalu lenyap dalam kegelapan. Lina menjerit kecil dan mundur cepat. Tapi sebelum ia sempat lari, pintu kamar itu berderit terbuka sedikit lebih lebar. Dari dalam terdengar bisikan serak. "Tolong, aku masih hidup." Saat itulah langkah kaki terdengar dari arah belakang. Lina menoleh dan melihat Bu Ratna, majikannya, berdiri dengan tatapan dingin dan wajah marah. "Kamu tidak boleh ada di sini," desis Bu Ratna, suaranya rendah tapi menusuk. "Pergilah ke kamarmu, dan lupakan apa yang baru kamu lihat." Lina menggigit bibirnya, takut, tapi penasaran. Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Namun, sepanjang malam, ia tak bisa tidur. Bayangan tangan pucat itu terus menghantuinya. Siapa orang di balik pintu itu? Mengapa mereka dikurung? Dan kenapa keluarga Suryadi begitu ketakutan jika rahasia itu dibongkar? Esok paginya, Lina mencoba membicarakan hal tersebut pada Bu Tuti, art senior yang selama ini baik padanya. Tapi reaksi Bu Tuti membuat Lina semakin yakin bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. "Aku bekerja di sini selama 10 tahun. Nak,
Aku tahu banyak hal. Tapi percayalah, ada hal-hal yang lebih baik kita diamkan. Kalau kamu ingin tetap aman, tutup mata dan tutup mulutmu. Lina merasa seperti tersesat dalam labirin rahasia. Tapi rasa penasaran dan empati membuatnya tak bisa tinggal diam. Ia mulai mencatat setiap keanehan di rumah itu, jadwal dokter yang datang tengah malam, suara jeritan dari dalam kamar, hingga foto-foto lama di lemari yang entah mengapa selalu hilang begitu ia membukanya. Hingga suatu hari, ia menemukan secarik kertas di bawah karpet kamar pribadi Bu Ratna. Kertas itu ternyata adalah salinan surat wasiat tua milik keluarga Suryadi. Dan isinya membuat darahnya membeku. Segala harta warisan diberikan kepada Cindy Suryadi Putra, dengan syarat satu kondisi, bahwa saudaranya, Rizky Suryadi Putra, dinyatakan meninggal dunia secara resmi. Tapi nama Rizky tidak pernah disebut dalam pembicaraan keluarga. Bahkan Andika dan Cindy seolah tak pernah memiliki saudara bernama Rizky. Lina mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Apakah Rizky adalah orang yang dikurung di dalam kamar itu? Apakah ia saudara kandung Andika dan Cindy yang sengaja dihilangkan? Lina akhirnya bertemu dengan seorang pengurus taman tua bernama Pak Darman, yang telah bekerja di rumah itu sejak keluarga Suryadi masih tinggal di Bandung. Dengan suara parau, Pak Darman berkata, Rizky itu anak pertama. Cerdas, ramah, dan sangat dicintai oleh ayahnya. Tapi suatu malam, dia menghilang. Keluarga bilang dia kabur. Tapi aku tahu itu bukan kebetulan. Aku pernah mendengar teriakan dari ruang bawah tanah sebelum semua berubah. Lina terkejut. Ada ruang bawah tanah? Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil membawa risiko besar. Tapi ia tak bisa berhenti. Bukan hanya karena rasa penasaran, tapi juga karena hati nuraninya tak bisa diam begitu saja. Sejak saat itu, Lina memutuskan untuk mencari kebenaran, meskipun harus membayar mahal untuk itu. Lina tak bisa tidur. Malam itu, ia terus membolak-balik kertas surat wasiat palsu yang ia temukan di bawah karpet. Nama Rizky Suryadi Putra terpampang jelas, tapi tidak ada catatan kematian resmi di dokumen keluarga. Bahkan dalam foto keluarga besar yang dipajang di ruang tengah, wajah Rizky sengaja ditutup dengan selotip hitam. Sejak malam ia mendengar teriakan dari balik pintu kamar terkunci, Lina mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat kelam sedang terjadi di rumah besar ini. Ia mulai mencatat setiap kejanggalan, mengumpulkan petunjuk satu persatu seperti seorang detektif kecil. Tapi ia bukan satu-satunya yang memperhatikan perubahan sikapnya. Pagi-pagi sekali, saat keluarga masih tertidur dan Bu Tuti belum bangun, Lina berusaha masuk ke ruang bawah tanah melalui pintu rahasia di gudang belakang. Dengan bantuan obor kecil dan senter dari ponselnya, ia menuruni tangga kayu tua yang berderit. Di bawah, ia menemukan sebuah ruangan sempit dengan dinding berlumut dan bekas darah yang sudah mengering. Di pojok ruangan, ia menemukan beberapa mainan anak-anak yang usang, bola plastik, boneka rusak, dan buku cerita yang hampir hancur. Yang membuatnya ngeri adalah tulisan-tulisan di dinding. Aku masih hidup. Jangan percaya mereka. Mama, tolong. Lina gemetar. Ia langsung merekam semua isi ruangan itu menggunakan ponselnya. Tapi saat akan naik kembali, suara langkah kaki terdengar dari atas. Siapa di sana? Itu suara Andika, putra sulung keluarga Suryadi. Lina buru-buru mematikan senter dan menyembunyikan diri di balik tumpukan kotak kayu. Andika turun dengan membawa senter dan senapan angin. Aku tahu kamu masuk ke sini. Aku lihat jejakmu di lantai. Siapapun kamu, keluar sekarang atau aku akan ambil tindakan. Lina menahan napas. Hatinya berdebar keras. Untungnya, Bu Tuti muncul dari atas dan memanggil Andika. Ada apa, Mas? Kamu cari apa di sini? Andika ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Tidak apa-apa. Cuma merasa ada yang aneh saja. Pastikan tidak ada orang asing masuk ke area ini lagi. Setelah mereka pergi, Lina langsung naik dan kembali ke kamarnya. Tapi sejak saat itu, ia merasa selalu diawasi. Kamera pengintai baru terpasang di dekat kamar Art.
Dan Bu Ratna mulai sering memanggilnya untuk pekerjaan tambahan di siang hari, seolah ingin menghindarkan Lina dari menyelidiki lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Cindy, sang putri bungsu, yang selama ini tampak kurang akrab dengan kakak-kakaknya. Ia mencoba menyelipkan pertanyaan secara halus. Aku lihat fotomu kecil dulu di lemari. Ada satu anak laki-laki yang sepertinya saudaramu ya? Siapa dia? Cindy langsung berubah ekspresi. Tatapan matanya menjadi dingin. Aku tidak punya saudara laki-laki, jawabnya ketus, lalu pergi meninggalkan Lina. Tapi malam harinya, Lina melihat Cindy berbicara dengan ibunya, Bu Ratna, di ruang keluarga. Suara mereka terdengar cukup keras. Dia tahu sesuatu. Dia sudah melihat ruang bawah tanah. Kita harus hentikan dia sebelum terlalu jauh. Lina menyadari bahwa Cindy bukan sekadar korban, ia juga bagian dari konspirasi keluarga. 2 hari berselang, saat Lina membersihkan kolam renang, tiba-tiba ia didorong dari belakang. Untungnya, refleksnya cepat dan ia berhasil menahan diri agar tidak jatuh. Ia menoleh dan melihat seorang art baru, Vivi, berdiri dengan tatapan kosong. Tapi Lina tahu, itu bukan kebetulan. Beberapa jam kemudian, Vivi menemui Lina di kamar art dan berkata, "Aku disuruh oleh Bu Ratna untuk mengawasimu. Aku juga diberi uang banyak jika kamu hilang dari sini. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku hanya ingin bertahan hidup." Lina menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang diam-diam tak setuju dengan apa yang dilakukan keluarga Suryadi. Termasuk Pak Darman, si tukang kebun, yang akhirnya memberi informasi penting. Ruang bawah tanah itu dulunya tempat rehabilitasi Rizky. Tapi setelah kecelakaan itu, mereka bilang otaknya rusak. Padahal, Rizky baik-baik saja. Hanya saja, dia tahu terlalu banyak rahasia keluarga. Jadi mereka sembunyikan. Mereka biarkan dia mati secara hukum, tapi hidup dalam bayangan. Lina kini punya misi baru, menyelamatkan Rizky dan membongkar kebenaran. Tapi waktu semakin sempit. Keluarga Suryadi mulai merasa terancam. Dan Lina tahu, jika ia tidak hati-hati, maka dia bisa menjadi orang hilang berikutnya. Lina tidak punya banyak waktu. Setelah mendengar pengakuan Pak Darman tentang kondisi Rizky, ia memutuskan untuk bertindak malam itu juga. Ia tahu jika menunggu lebih lama, nyawanya mungkin akan terancam. Ia menyusun rencana dengan Vivi dan Pak Darman. Mereka sepakat bahwa Lina akan masuk ke ruang bawah tanah melalui pintu rahasia di gudang belakang. Sementara itu, Pak Darman akan membuat gangguan di bagian depan rumah agar mengalihkan perhatian keluarga Suryadi dan art lainnya. Malam itu, hujan deras kembali turun. Petir menyambar-nyambar, seolah membawa pertanda buruk. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat Lina menyelinap keluar dari kamarnya. Dengan senter dan pisau lipat sebagai alat pertahanan diri, ia menuju gudang belakang. Dengan tangan gemetar, Lina berhasil membuka pintu rahasia yang tertutup karpet tebal. Tangga kayu tua berderit setiap kali ia melangkah. Bau lembab dan amis darah lama menyambutnya di bawah. Setelah sampai di dasar tangga, ia menemukan sebuah pintu besi kecil dengan gembok besar. Untungnya, Vivi telah memberinya kunci cadangan dari salah satu art senior yang sudah lama meninggalkan rumah itu. Dengan napas tersengal-sengal, Lina membuka gembok itu. Dan pintu berderit terbuka. Di dalam, Lina melihat sesosok tubuh kurus terbaring di atas kasur compang-camping. Wajahnya pucat, mata cekung, rambut panjang tak terurus. Tapi saat melihat Lina, matanya melebar, penuh kejutan dan harapan. "Kamu? Siapa?" bisik suara serak. "Aku Lina. Aku datang untuk membawamu keluar dari sini." Rizky mencoba bangkit, tapi tubuhnya begitu lemah. Ia tampak ketakutan, seolah-olah ini hanya mimpi buruk lagi. Tapi belum sempat mereka bicara lebih jauh, langkah kaki terdengar dari atas. "Apa kamu gila? Kamu berani masuk ke sini?" Itu suara Andika, dan ia tidak sendiri. Lina cepat-cepat menutup pintu dan mengunci dari dalam. Tapi hanya beberapa detik kemudian,
Pukulan keras dari luar mulai mengguncang pintu. Keluar sekarang atau aku bakar kamu hidup-hidup di dalam. Lina mengambil ponselnya dan merekam wajah Rizky, kondisi ruangan, dan semua bukti yang bisa ia ambil. Ia juga mengirim lokasi langsung ke nomor kontak seorang jurnalis investigasi bernama Vira, yang sebelumnya pernah menulis artikel tentang keluarga Suryadi karena ada dugaan penggelapan aset. Sementara itu, Rizky akhirnya berhasil berdiri. Ia berkata, "Mereka bilang aku gila. Tapi aku tahu apa yang mereka lakukan. Ayahku, dia dibunuh. Aku lihat semuanya." Lina terkejut. Jadi, kematian Suryadi Putra yang selama ini dikabarkan karena serangan jantung adalah pembunuhan? Belum sempat ia merespons, pintu berhasil didobrak. Andika masuk dengan senapan angin di tangan. Di belakangnya, Bu Ratna dan Cindy datang dengan ekspresi marah dan dingin. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga kami hanya karena rasa penasaranmu?" bentak Bu Ratna. "Aku tidak peduli dengan keluargamu," jawab Lina dengan suara tegas walau tubuhnya bergetar. "Yang aku pedulikan adalah manusia ini. Dia masih hidup. Dan dunia harus tahu." Andika menodongkan senapan ke arah Lina. "Kalau kamu benar-benar ingin jadi pahlawan, maka kamu akan menjadi mayat pertama yang akan aku bakar." Sebelum Andika sempat menembak, tiba-tiba Vivi muncul dari balik sudut dan melemparkan lampu minyak yang pecah, memicu kobaran api di ujung ruangan. Asap hitam mulai menyebar. "Lari!" teriak Vivi pada Lina dan Rizky. Lina membantu Rizky berlari keluar melalui jalur darurat yang ditunjukkan oleh Pak Darman. Api mulai menjalar ke seluruh ruang bawah tanah. Teriakan amarah dan kepanikan terdengar dari para anggota keluarga Suryadi. Di luar, mobil polisi dan ambulans tiba. Vira, sang jurnalis, ternyata telah memanggil pihak berwajib setelah menerima video dari Lina. Polisi langsung menahan Andika, Bu Ratna, dan Cindy. Sementara itu, Rizky dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Lina dipastikan aman, meskipun trauma dan fisiknya lemah. Tapi ia tahu, dia telah berhasil membongkar rahasia kelam keluarga tajir itu. Hari itu, langit Jakarta mendung. Di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kerumunan wartawan dan masyarakat berkumpul. Media nasional dan internasional menyorot kasus penyekapan dan pembunuhan berencana keluarga Suryadi Putra sebagai salah satu skandal terbesar sepanjang tahun. Lina duduk di bangku saksi, dengan jas biru gelap dan rambut disanggul rapi. Ia tampak tenang dari luar, tapi dalam hatinya masih bergema suara Rizky saat malam penyelamatan itu. "Aku tidak ingin kamu bernasib seperti aku, hidup dalam kegelapan." Rizky kini sudah menjalani perawatan intensif selama beberapa bulan. Tubuhnya mulai pulih, meskipun trauma psikologis masih sangat dalam. Ia telah memberikan kesaksian eksklusif kepada polisi dan jaksa, membongkar fakta-fakta mengerikan tentang keluarganya sendiri. Sidang berlangsung 4 hari berturut-turut. Jaksa penuntut menghadirkan bukti-bukti kuat. Rekaman video Lina dari ponselnya, hasil otopsi rahasia dokter pribadi keluarga, serta kesaksian dari Pak Darman, Vivi, dan beberapa mantan art yang akhirnya berani bersuara. Yang paling mengejutkan adalah dokumen lama milik almarhum Suryadi Putra, ayah Andika, Cindy, dan Rizky. Surat wasiat asli menyatakan bahwa harta keluarga akan dibagi rata kepada ketiga anaknya. Tapi setelah Suryadi meninggal, Bu Ratna dan Andika memalsukan dokumen agar Cindy menjadi satu-satunya ahli waris. Rizky, yang mengetahui hal ini, sempat menemui ayahnya secara diam-diam dan mencoba melindungi saudaranya yang tertua. Tapi malam itu, ia melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ayahnya dibunuh oleh Bu Ratna dan Andika karena menolak membatalkan pembagian warisan yang adil. Setelah itu, Rizky dinyatakan mati, dimasukkan ke ruang bawah tanah, dan dipaksa untuk hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Berita ini membuat gempa sosial di media. Justice for Rizky menjadi trending di Twitter. Netizen ramai-ramai meminta hukuman maksimal bagi pelaku. Bahkan selebriti dan tokoh publik ikut menyuarakan dukungan untuk Lina dan Rizky. Namun, reaksi paling menyentuh datang dari keluarga besar Lina. Ibunya,
yang selama ini hanya tahu bahwa putrinya bekerja sebagai art, akhirnya menyadari betapa besar pengorbanan dan keberanian Lina. Di sebuah wawancara eksklusif dengan stasiun televisi nasional, Ibu Lina berkata, "Saya tidak pernah tahu apa yang dia alami. Tapi saya bangga padanya. Anak saya bukan hanya menyelamatkan nyawa, dia membuka mata dunia." Sementara itu, Cindy, yang selama persidangan terlihat murung dan jarang bicara, akhirnya memberikan kesaksian yang mengejutkan semua orang. "Aku tidak tahu semuanya sampai detail ini terbongkar. Aku pikir aku korban. Tapi ternyata, aku juga bagian dari kejahatan ini." Pernyataannya membuat banyak orang terdiam. Ia memohon maaf pada Rizky dan menyatakan siap melepaskan seluruh warisan jika bisa memperbaiki kesalahannya. Beberapa bulan berlalu. Lina tinggal di apartemen sederhana di Bilangan, Jakarta Selatan. Uang kompensasi dari pemerintah dan donasi dari netizen membuatnya dan keluarganya bisa hidup layak. Ia menolak semua uang dari keluarga Suryadi, meskipun mereka menawarkan jumlah yang fantastis. Vivi memilih pindah keluar kota dan membuka usaha laundry rumahan. Pak Darman pensiun dan tinggal bersama cucunya di Bandung. Rizky, meski masih trauma, mulai belajar untuk hidup normal. Ia bahkan membuka yayasan untuk membantu korban penyekapan dan pelecehan dalam keluarga. Di sebuah acara amal, ia bertemu dengan seorang psikolog muda bernama Nadia, yang akhirnya menjadi pendamping hidupnya. Lina dan Rizky tetap saling menjaga hubungan. Mereka tak pernah menyatakan cinta, tapi ada ikatan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Suatu hari, Rizky mengirim pesan singkat ke Lina. "Kamu bukan hanya menyelamatkanku, kamu mengembalikan manusia dalam diriku." Lina tersenyum, lalu mengetik balasan. "Kamu juga mengajarkanku arti keberanian. Terima kasih sudah percaya padaku." Waktu telah berlari. 1 tahun berlalu sejak skandal keluarga Suryadi Putra terbongkar. Jakarta kembali riuh dengan gosip-gosip baru, selebriti viral, dan drama politik. Tapi untuk Lina dan Rizky, hidup tidak pernah sama lagi. Mereka telah melewati sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim menjatuhkan vonis sebagai berikut. Bu Ratna Suryadi Putra dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan penyekapan, pembunuhan berencana, serta pemalsuan dokumen. Andika Suryadi Putra dihukum 18 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penganiayaan dan penyekapan Rizky. Cindy Suryadi Putra menerima hukuman percobaan selama 3 tahun karena terbukti mengetahui kejahatan keluarga namun tidak melaporkannya. Ia juga diwajibkan menjalani program rehabilitasi psikologis dan menjadi relawan di Yayasan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Vonis ini disambut tepuk tangan dari para aktivis HAM dan netizen yang mengikuti perkembangan kasus ini secara daring. Namun, bagi Lina dan Rizky, hukuman itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari proses penyembuhan. Lina kini bekerja sebagai konsultan hukum sosial, membantu pekerja rumah tangga yang mengalami eksploitasi atau kekerasan di tempat kerja. Ia juga menjadi pembicara di berbagai forum nasional tentang hak-hak pekerja domestik dan perlindungan anak dalam keluarga. Di sebuah konferensi nasional, ia berkata, "Saya dulu hanya seorang janda miskin yang mencari nafkah. Tapi saya belajar bahwa kebenaran itu seperti api. Sekali menyala, ia tak bisa dipadamkan. Bahkan jika kita sendirian, selama kita percaya pada apa yang benar, kita punya kekuatan." Rizky, meski masih tertutup, perlahan mulai menemukan kembali dirinya. Ia menjadi pendamping aktif di Yayasan Cahaya Bayangan, yayasan yang ia dirikan untuk membantu korban penyekapan, kekerasan psikis, dan manipulasi keluarga. Ia juga menulis buku berjudul "Aku Masih Hidup", kisah nyata seorang saudara yang dikurung oleh keluarganya sendiri. Buku itu menjadi bestseller dalam waktu singkat. Banyak pembaca mengaku terinspirasi dan menemukan keberanian untuk membuka rahasia keluarga mereka sendiri. Beberapa bulan setelah semua ini terjadi, Lina dan Rizky bertemu di sebuah taman kecil di pinggiran Jakarta. Tempat biasa mereka berdiskusi, bercerita, dan saling membangun kembali semangat hidup.
Rizky memandang langit senja sambil tersenyum tipis. Aku pernah berpikir aku akan mati di ruang bawah tanah itu. Tanpa suara. Tanpa nama. Tapi kamu datang. Dan kamu memberiku kembali satu hal yang paling penting. Manusia. Lina tersenyum, lalu berkata, kamu pikir kamu sudah hilang. Tapi kamu selalu ada. Hanya saja, dunia belum siap mendengarmu. Mereka duduk berdampingan, tanpa banyak bicara. Tapi dalam diam, ada rasa syukur. Ada harapan. Ada cinta yang lahir dari trauma. 1 dekade kemudian, cerita ini menjadi film dokumenter internasional yang ditayangkan di Netflix dan HBO. Judulnya, The Locked Room, The True Story of the Suryadi Family Secret. Film itu menuai pujian global dan masuk dalam nominasi Emmy Awards. Banyak ahli menyebut bahwa kisah ini adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana kebenaran bisa bertahan meskipun dibungkam selama bertahun-tahun. Dan di akhir film, muncul kalimat, untuk semua orang yang merasa hilang, kamu tidak sendirian. Suaramu mungkin kecil, tapi jika kamu berani bersuara, dunia akan mendengarkan.